Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Hari Prasetyo dari SMA Lab School Cirende, Kota Tangerang Selatan, Banten. Pada pagi hari ini Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023 akan mempersembahkan video uji kinerja dalam rangkaian UKIN PPG yang dilaksanakan pada Universitas Negeri Padang tahun 2023. Hari ini video akan diambil pada kelas 11 MIPA 3 dengan uraian materi pameran seni rupa. Untuk itu, dari SMA Lab School Cirende, mari kita masuk ke dalam kelas mengikuti rangkaian pembelajaran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 11 MIPA 3. Hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran seni budaya, seni rupa. Cuma kali ini kita akan membahas bahasanya tentang apa, ada yang tahu? Tuh Pak, pameran seni rupa. Ya, bahasanya tentang pameran seni rupa. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita mulai dari berdoa dulu. Saya minta Torik. Oke guys, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, apakah baiknya kita berdoa masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Torik. Oke, sekarang saya mau absen dulu kehadiran. Tolong ditunjukkan dan hadir. Nama Abraham Rafael. Hadir. Anadia. Angelo. Nggak ada ya. Izin Pak. Askia. Brahma. Daniel. Hadir. Danen. Dalam putih ada ya. Diandra. Divianara. Farel Andika. Hasifa. Yasmin Afifah. Jesse Alisa. Ada Jesse Alisa. Oke. Jordan Ali. Kaila Calita. Ada Mikaela Arifah. Muhammad Arfa. Muhammad Torik. Nadim Alvaro. Nafir. Natasna. Nova Gading. Gordolia. Naila Rufia. Nafa Clea. Nafa Abinaya. Naka Cahya. Randuiti Toya. Rasha Dianti. Sabrina Putri. Sahara Nada. Izin Pak. Saka Pria. Saka Pria. Pak toilet Pak. Oke, Sata Jendra. Hadir Pak. Thierry. Hadir Pak. Zahra. Zilan. Oke. Baik. Nah, sebelum saya mulai ke selanjutnya, pertama saya mau tanya siapa yang pernah ke pameran. Oke, kalau pertanyaan yang pernah ke pameran apa dulu, Pak? Macan Pak. Macan Pak. Museum Macan. Terus selain musim macan apa?
Berarti udah pernah semua ya. Nah, berarti kalau sudah bisa, kalau sudah pernah semua, berarti kalian nanti akan bisa menjawab beberapa pertanyaan. Nah, dulu saya masuk ke sini dulu. Atau gini, selain sudah pernah ke pameran, ada yang mau coba jelasin tujuannya pameran itu apa sih? Tujuannya pameran. Ya Terry. Berdiri Pak. Ya buat Bang Merit Pak. Ya benar, buat Terry. Jadi ada yang mau jawab dulu? Pak. Oke Li. Jadi pameran itu sebagai perantara Pak. Jadi kan ada orang yang buat seni, ada orang yang pengen menikmati seni. Nah, orang yang pengen buat seni pasti kan pengen buat seninya dilihat. Dan orang yang melihat seni pengen buat melihat seni-seni yang dibuat seni. Jadi pameran itu sebagai perantara biar orang yang ya gitu Pak. Orang yang membuat ketemu Ya. orang yang pengen lihat, Ya. gitu ya. Kira-kira kalau dipersingkat, pameran adalah kegiatan akhir untuk memperlihatkan hasil olah seni atau kegiatan seni. Kalian udah berseni dan bisa belajar seni kan? Lalu bikin lukisan, bikin karya 3D. Nah, untuk melukisnya gimana hasil olah seninya? Sebenarnya pasti harus dipamerkan. Jadi tujuannya adalah menunjukkan hasil olah seni tadi. Jadi kalau nggak ditunjukin ya udah nggak jadi apa-apa. Jadi salah satu tujuan pameran untuk itu tadi yang Adi bilang juga benar. Jadi mau ngasih tahu orang yang ngebuat pengen nunjukin nih udah buat, sedangkan pasti akan ada orang yang ingin lihat. Ada yang membuat dan ada yang ingin melihat. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan. Di atas tuh ada kaitannya dengan proyek pameran dan action 2023. Kalau di Lab School Cirende, kita setiap tahun itu ada program pameran. Jadi program tahunannya ya, namanya adalah Lab Action 2023. Ini adalah ketika kalian bikin karya dalam pelajaran, nanti dipamerkannya di kegiatan pameran ini Lab Action. Dan ini berkolaborasi nantinya dengan, ada yang tahu dengan siapa? Dengan OSIS. Nah, yang pertama ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, ini dijawab. Bagaimana cara membuat perencanaan pameran? Ada yang tahu nggak? Apa dulu? Ketika kalian mau bikin perencanaan pameran, apa dulu yang pertama kali kalian? Tema. Nah, betul. Tema. Pertama kita cari dulu temanya, gitu kan. Terus kemudian lanjut nih nyambung tahapan dalam melaksanakan pameran. Setelah ada tema apa? Setelah ada tema, selanjutnya kemana? Struktur dulu Pak. Nih, nanti ketiga yang tadi. Struktur apa? Panitia. Nah, kalian ada kuncinya nih di sini. Bagaimana cara membuat struktur pameran? Itu jawaban dari yang kedua. Nah, sekarang nyambung ketiga. Bagaimana cara membuat struktur pameran? Berarti di dalamnya harus ada apa aja? Di dalam organisasi. Coba ada yang bisa diurutin nggak? Urut. Waduh. Ini kita bicaranya pameran konteksnya di sekolah nih. Ya. Ada yang bisa urut? Ketua. Pertama di atas ketua ada apa? Penanggung jawab. Bukan, di atas penanggung jawab ada lagi. Bukan direktur. Bukan. Presiden. Kepala sekolah itu posisinya sebagai apa? Sebagai kalau di pramuka dia sebagai
bawah penanggung jawab ada Siswa. Anggota Pak. Anggota. ketua pelaksana. Nah, ketua pelaksananya siapa? OSIS. Bukan. Ketua angkatan. Nah, itu kaitannya dengan yang penting-penting ya. Di bawah nanti ketua pelaksana ada bendahara, terus kemudian ada sekretaris, ada banyak nih, ada sponsor, seksi yang lain. Nah, ini yang manfaat sudah saya tanyain ya. Nah, di dalam nanti slide presentasi itu nanti kalian akan lihat video dokumenter dan virtual reality 360 project gitu ya. Jadi ada simulasinya. Kenapa kita harus mencoba masukin virtual ini ke dalam pelajaran atau kenapa kita harus nyoba? Ini ada kaitannya dengan kalian ketika sebelum belajar secara luring seperti ini atau belajar secara offline. Kenapa? Karena kita harus memanfaatkan teknologi supaya apa? Ketika dalam suatu kondisi yang darurat atau apa, kita sudah siap dan kita sudah pernah membuat ini atau pernah lihat ini versi 3D-nya atau virtual reality-nya. Nah, setelah itu baru kita akan bicara tentang penyusunan jadwal nih kalau di sini ya. Sebentar, bisa nggak ya? Oke. Nah, di sini akan bicara tentang penyusunan jadwal. Nah, di sini nanti kalian dibagi kelompok untuk menyusun time schedule pameran seni rupa sampai dengan nanti presentasi gagasan. Itu ya. Nah, lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh video dari kegiatan pameran seni rupa yang pernah diselenggarakan di Indonesia, tepatnya di wilayah Yogyakarta. Kita mulai putar ya. Harap disimak videonya. Nah, ini suaranya tidak muncul. Nah, ini ada di Jogja.
mengunjungi kan yang tour virtual Pak. Tour virtual ini 360. Iya nanti. Oke, kalau sudah jangan diklik dulu. Saya mau jelasin. Di sini kan di lamannya Galeri Nasional Indonesia itu ada beberapa virtual tour. Salah satunya adalah pameran tetap. Oke, salah satunya adalah pameran tetap. Nanti kalau semuanya nanti kalian kerjakan secara kelompok sambil melihat virtual tour yang ada di Galeri Nasional ini, lembar LKPD-nya yang harus kalian kerjakan, diskusi secara kelompok, bahas yang ada di pameran ini dan apa yang ada di benak kalian tentang pameran itu sendiri, konsep pamerannya. Kemudian saya coba masuk dulu ke dalam. Di sini saya pilih yang pameran tetap. Itu ada tour virtualnya. Jadi ketika kita klik, kita akan masuk. Nah, ini di dalam itu bisa secara interaktif ya. Kita akan masuk ke beberapa ruang. Saya coba matiin lampu sebentar ya, biar agak kelihatan. Yang bawahnya lagi. Nah, ini lebih jelas gitu ya. Nah, di sini ada beberapa ruangan yang bisa kalian lihat, termasuk poin-poinnya adalah ketika kalian lihat misalkan contoh ya di sini. Nah, di sini ada beberapa simbol yang hidup, simbol hidup. Artinya ketika kalian klik, ya, Di mana? dia akan merujuk pada si objek, yaitu lukisannya. Sedangkan yang satunya, ketika kita klik yang sebelah lukisannya, ternyata adalah keterangan dari si karya itu. Nah, ketika kalian nanti secara kelompok mengerjakan LKPD dari yang kalian lihat ini, kalian perhatikan dan cermati apa sih poin-poin penting yang ada di virtual tour tadi. Nah, ini akan menjadi bahan tambahan dan pengalaman buat kalian ketika merencanakan pameran. Kemudian selain itu, saya ada satu satu video lagi, nggak terlalu panjang. Mari kita lihat. Ini contoh pembanding ya dari tadi Galeri Nasional Indonesia, terus tadi ada pameran Arjo, yang kemudian sekarang adalah pameran di luar negeri, museum atau galeri. Bisa kita lihat nanti. Ini judul pamerannya adalah pameran tentang karya tahun 1900-an di Leopold Museum Vienna, Austria. Berarti karya-karya yang ada tahun 1900-an. Ya. Nanti kalian lihat dengan bandingan dengan Galeri Nasional Indonesia. Hampir mirip ya sama Galeri Nasional ya.
Ya, saya break dulu sebentar. Nih, saya punya pertanyaan. Kenapa ya kira-kira ada orang yang bela-belain datang penasaran pengen lihat karya kayak gini? Apa sih yang memotivasi seseorang tuh? Nikmat Pak. Hobi Pak. Hah? Hobi. Satisfaction. Ya banyak sih ya, terserah mau alasannya apapun masuk akal semua. Cuma kira-kira kalau di kita nih orang-orang Indonesia gitu kan, atau kita misalkan untuk datang ke sini itu alasannya apa? Kalau dari kita, dari diri kamu sendiri, apa yang mendorong kamu kira-kira mau datang ke pameran? Kenang-kenang aja Pak. Kenapa? Kenang-kenang aja. Seneng-seneng aja. Terus apa lagi? Dan dapat informasi. Belajarnya tuh kayak gimana? Dapat informasi. Dapat inspirasi. Dapat inspirasi. Membuka pandangan Pak. Buka pandangan. Kalau misalnya riset masuk akal nggak? Masuk. Kenapa gitu? Karena ada banyak. Ini saya coba sambungkan dengan kaitannya dengan sejarah nih. Kaitannya dengan galeri nasional. Kira-kira kalau ini diriset akan membuatkan sesuatu yang bersejarah atau enggak? Iya. Sejarah Pak. Iya. Nah, berarti ada alasan beberapa alasan. Salah satunya juga adalah bisa untuk riset, mempelajari sejarah. Jadi sebenarnya manfaatnya banyak. Nah, itu nanti kalian diskusiin sama teman-teman. Saya lanjut dulu di sini ke virtual 3D-nya. Iya. Nah, di sini kalau kalian perhatiin, ini di sini ada karya apa nih? Lukis. Studi karya studi bisa. Karya stil. Karya apa ini? Karya studi Still life. itu Dua dimensi. Nah, karya dua dimensi. Kalau yang ini 3 dimensi. 3 dimensi. Berarti karena ada pameran karya 2 dimensi, terus ada karya 3 dimensi, kira-kira ini namanya pamerannya apa? Jenis pameran Campuran. Mix. campuran itu istilahnya apa? Hibrid. Bukan. Ayo, ada yang tahu nggak? Pameran itu terbagi dari 2 jenis, sama titik-titik. Heterogen. Nah, pameran karena dia banyak, jadi pamerannya heterogen. Ingat-ingat ya, itu kita harus bedain tuh secara istilah, karena ada yang area pamerannya bareng itu lukisan doang, ada yang patung doang, ada yang dicampur atau mix, namanya heterogen. Kalian perhatiin juga ruangan-ruangannya. Nah, menurut kalian nih, satu lagi, ini siapa nih? Tugai Pak. Tugai. Kurator atau tour guide? Kurator atau tour guide? Kurator. Oke, saya jelasin. Ini kalau jawabannya ya bisa kemungkinan kurator, bisa kemungkinan tour guide. Cuma perbedaannya seorang kurator adalah tour guide. Tapi seorang tour guide belum tentu. Jadi kurator itu dia harus tahu semuanya detailnya. Gak cuma patung karya Epim ini sampai penutupnya ini gelasnya dari apa, ini tingginya berapa, terus belakangnya apa, dia harus tahu. Itu kurator. Tapi kalau tour guide ini fokusnya di sini aja udah. Gitu ya. Nah, ini profesi yang ada di dalam galeri, museum atau pameran.
sebelahnya ada yang tahu namanya apa nggak? Bio. Info Pak. Pokok info. Bukan. Ini tulisan. Ini di sebelahnya ada Informasi. info. Deskripsi. Info itu kalau di zaman sekarang, zaman kalian, kalau posting sesuatu, harus ditulis Caption. Wih, Caption. Beneran, Pak? Iya. Caption. Ya, gitu. Oke, kalau ini nanti kalian bisa lihat lagi ya. Ini karya terkenal, ada yang tahu karya siapa? Karya Indonesia bukan. Nah, ini orang Da Rusia. Vinci. Oh, Putin. Orang Rusia. Rasputin. Ngelas putih. Siapa? Nih tahu nggak? Rasputin. Nih tahu nggak? Gustav Klimt. Gustav Klimt. Ya. Lanjut. Saya akan bawa kalian sebelum itu saya bawa ke sini nanti kalian bisa lihat namanya adalah Fuchs Matrix. Ya, saya sudah buka salah satu pamerannya dan Matrix itu contoh ini adalah perencanaan ruang 3D gitu ya. Jadi kalian benar-benar dibuat simulasinya gitu. Ini 3D nih gitu ya. Nah, ini contoh. Tiga klik, ini pindah. Oh itu? Nah, ini bisa diperbesar gitu. Ditunda lagi, misalkan saya mau lihat yang seberang sini nih, saya mau ke sini. Ya kan, jalan. Nah, ini contoh dari virtual reality. Kalau tadi kalian lihat pameran Art Jog sebelumnya, jauh sebelum artificial intelligence booming kayak sekarang, itu banyak, nanti kalian lihat lagi videonya, banyak karya-karya artificial intelligence muncul. Nah, ini juga bagian dari artificial intelligence. Jadi membuat ruangan tanpa ada ruangannya. Kalau kalian pernah dengar, saya mau beli ini metaverse. Ya, tahu ya? Yang dijual sama siapa namanya? Elon Musk. Zuckerberg ya. Dia juga metaverse. Nah, ini kayak gini nih, ibarat kata saya punya rumah sendiri virtual. Harganya berapa ratus miliar. Padahal gini doang. Nah, bagian lainnya adalah contoh kakak kelas kalian, alumni baru kemarin Adifa itu bikin Roblox-nya. Ternyata dia. Adifa. Jadi kakak kelas kalian, kelas IPA 2, namanya Adifa, dia bikin Roblox-nya Lab School Cirebon. Palingnya Nah, apa? itu adalah AI. Linknya apa? Ntar deh saya. Ada. Kalau ketika jalan school. Kakak kelas kalian yang buat AI-nya tadi di Roblox namanya Adifa. Ya. Nah, itu bagian dari ya kayak tadi metaverse saya bilang AI. Kalian nanti bisa belajar gitu ya. Oke, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Sebelum saya bagi kelompoknya. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyain nggak? Gak ada kok. Nggak ada. Oke. Saya bagi satu kelompok ada 6 orang ya. Kalian kerjain 10 menit lah. Ini ada 6 ke sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai arpa. Ini juga 6. Kembali ke tempat duduknya, ininya dikumpulin. Sebelum kita bahas hasil kerjaan kali ini gitu ya. Kan tadi berangkatnya dari pertanyaan di sini kan.
apa yang akan kalian kerjakan dan kalian kerjakannya di sini ya di RKPD. Tentang tahap perencanaan pameran seni rupa, tahap pengorganisasian, tahap pembuatan proposal, tahap persiapan pameran, pelaksanaan, dan terakhir evaluasi. Itu kan ada di sini kan. Nah, ternyata dari yang ada itu tentang perencanaan pameran. Semoga nanti kalian jawabannya yang ada di LKPD ini benar. Nanti kita akan kita koreksi. Tadi sudah dijawab di awal ya. Dalam perencanaan pameran yang pertama adalah menentukan tema. Ya, terus menentukan jenis pameran, nah, tujuan, sasaran, dan waktu. Ini adanya di sini. Terus kemudian setelah tema pengorganisasian. Halo. Yang kedua adalah pengorganisasian, ya, secara hierarkis dan koordinatif. Selanjutnya, nah ini, maaf. Sorry. Nah, selanjutnya setelah pengorganisasian, ini yang tadi saya putarkan sebagai gambaran ketika kalian ngerjain LKPD ini ya. Terus kemudian di sini juga sama simulasinya seperti yang tadi saya bilang menggunakan kurs matrik. Nah, ini adalah ruang pameran contoh ya. Nanti akan kita kembangkan dari LKPD ini. Kalian akan lanjut ke perencanaan termasuk tata ruangnya dan alur pengunjung. Ini sebagai contoh aja gitu ya. Ini juga sama. Nah, sudah. Setelah kalian mengerjakan ini, hasilnya adalah bagaimana pelajaran kalian hari ini tentang pameran. Apakah kalian masih ada yang perlu ditanyakan tentang pameran itu sendiri? Ya, Pierre. Biasanya kalau buat pameran itu yang karyanya dipajang di pameran itu dapat uang dari ini kan? Masih lembaga yang pameran itu. Oh, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Belum ya? Oke, makasih Thierry pertanyaannya. Nah, kalau kalian ikut pameran di suatu badan ya, lembaga termasuk galeri, museum gitu ya, itu biasanya kalian tidak mendapatkan uang dari lembaga yang kalian ikutin. Misalkan katakanlah Lab School Cirende ini penyelenggaranya atau lembaganya, kalian ngirim karya, kalian tidak dibayar oleh si lembaganya atau lab school-nya. Tapi manakala karya kalian dijual, ya, kejual, laku gitu ya. Nah, itu sepenuhnya milik kalian. Jadi si lembaganya ini hanya tempatnya, mediumnya aja. Kan ketika kita pameran butuh suatu tempat untuk memamerkan. Nah, kira gitu. Nah, kalau sekarang karena di pertemuan awal kita ini ngebahas tentang pameran secara umum global, kaitannya kita hanya membatasi di situ dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, kalau misalkan kita pengen jadi kurator ada syarat-syarat khusus nggak, Pak? Ya ada. Gitu. Kalau di sini ada yang mau jadi kurator, syarat khususnya pertama harus mempunyai pengetahuan umum tentang seni itu sendiri. Kedua, harus mengetahui tentang sejarah seni, sejarah lainnya. Yang ketiga, dia paham tentang berbagai macam teknik dalam berkarya seni rupa. Itu hal yang paling mendasar mau jadi kurator. Setelah itu baru deh mungkin ditambah dengan yang sifatnya administratif, artinya sekolah lagi, ngambil keahlian, ngambil sertifikasi, dan menyelenggarakan pameran tentunya. Itu syarat menjadi kurator. Jadi kalau kalian menjadi kurator nggak tahu sejarah, nggak suka sejarah, jangan mimpi jadi kurator gitu. Waduh. Jadi sejarahnya harus kuat. Oke, ada lagi? Sudah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya tutup pertemuannya. Nanti minta tolong Torik kembali lagi tutup pertemuannya dengan doa. Oke,
Oke guys, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang telah diterima bermanfaat bagi kita semua. Amin. Doa masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik, 11 MIPA 3 akhirul kalam saya tutup dengan doa kawan majelis. Subhanallah wa wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu. Salam otak kanan. Demikianlah tadi video pembelajaran dalam rangkaian uji kompetensi yang diselenggarakan pada kelas 11 MIPA 3 dalam mata pelajaran seni rupa dengan tema pameran seni rupa yang diselenggarakan di SMA Lab School Cirende. Dari SMA Lab School Cirende, Kota Tangerang Selatan, Banten, saya atas nama peserta ujian kompetensi UKIN pada Universitas Negeri Padang tahun 2023 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.